Baiklah, kita lanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester untuk kelas 9 SMP MTS untuk soal nomor 16 sampai dengan nomor 30. Setelah sebelumnya dibahas soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15, paket soal kedua penilaian akhir semester. Selamat mengikuti. Soal nomor 16. Kutipan pidato berikut ini yang merupakan pesan pidato adalah: kita perlu tahu apakah pesan itu. Pesan adalah perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan lewat orang lain. Misalnya, apa pesan ayahmu ketika beliau berangkat ke Bandung? Pesan juga bisa berarti perkataan, nasihat, wasiat yang terakhir dari orang yang akan meninggal dunia. Sebagai contoh kalimatnya, aku teringat pesan ayahku tatkala ia akan menutup mata. Bisa juga yang berarti pesanan. Dalam hal soal ini tentu tidak berkaitan dengan pesanan. Misalnya banyak pesanan yang tidak dapat dilayani karena kekurangan tenaga dan bahan. Berdasarkan uraian tersebut, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 adalah huruf A, yaitu ayah saya selalu berkata, kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan oleh kata-katamu. Jadi, apa yang Anda lakukan membuat saya menangis pada malam hari. Kalian orang dewasa berkata bahwa kalian menyayangi kami. Jawaban ini dapat kalian lihat pada buku paket Bahasa Indonesia. Soal nomor 17. Pidato persuasi merupakan pidato yang bertujuan memberikan pernyataan atau penguatan kepada pendengar. Oleh karena itu, pidato persuasi harus ada temanya. Di bawah ini yang merupakan tema pidato adalah, maksud soal ini merupakan kalimat pidato yang berisi penyampaian sebuah tema. Berdasarkan pilihan-pilihan jawaban tersebut, kita pilih di antara jawaban itu adalah jawaban A, yaitu hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini saya akan membahas bahaya merokok dan cara menanggulanginya. Kalau kita perhatikan, tentu bukan jawaban B. Hadirin yang saya hormati, rokok atau bukan rokok pada dasarnya sama-sama mengakui bahwa merokok adalah kebiasaan yang berbahaya. Pada kalimat B tidak menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan tema pidato. Demikian juga untuk jawaban C dan jawaban D. Soal nomor 18. Bacalah kutipan pidato berikut. Hadirin yang berbahagia, mari bersama-sama kita teruskan perjuangan para pahlawan bangsa, khususnya di bidang pendidikan. Beri dukungan pada komitmen pemerintah untuk program membangun sekolah yang menyenangkan, serta tetap menjaga stamina raga, rasa, dan cipta. Paragraf penutup kutipan pidato tersebut yang tepat, mestinya perintah ini ditambahkan dengan yang berdasarkan ilustrasi di atas. Ini merupakan keharusan, sehingga jawaban yang nanti akan kita pilih harus disesuaikan dengan jawaban. Untuk mengetahui manakah yang merupakan jawaban berdasarkan ilustrasi di atas, dengan cara membaca secara keseluruhan, menentukan tema atau kata kuncinya. Tema ilustrasi tersebut merupakan perjuangan para pahlawan bangsa, khususnya di bidang pendidikan. Kaitannya dengan isi pesan pidato dapat kita baca pada kalimat pertama dan kalimat kedua. Misalnya, mari bersama-sama kita teruskan, beri dukungan pada komitmen, dan seterusnya. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah jawaban C, yaitu demikian pidato yang dapat saya sampaikan dalam rangka Hari Pahlawan 10 November. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati saya, mohon maaf. Kalimat C ini berkaitan dengan isi paragraf tersebut. Soal nomor 19. Bacalah kutipan pidato berikut. Ditanyakan paragraf pembuka kutipan pidato tersebut yang tepat. Untuk memilih jawaban yang benar berdasarkan kutipan teks tersebut, harus diketahui dahulu isinya, yang nantinya akan dikaitkan dengan pilihan jawaban. Bisa jadi semua jawaban merupakan pembuka pidato misalnya. Pertama-tama marilah kita ungkapkan, ini merupakan pidato pembuka atau pembuka pidato. Demikian juga jawaban B, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jawaban A dan jawaban B merupakan bagian pembuka. Demikian juga jawaban C. Tidak untuk jawaban D. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan ini merupakan penutup. Sehingga sebenarnya jawaban nomor soal ini hanya ada 3, A atau B atau C. Karena merupakan bagian pembuka, yang semuanya adalah pembuka. Tetapi jika dikaitkan dengan kesesuaian dengan isi paragraf di atas, maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Pertama-tama, marilah kita ungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu di aula dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional tahun 2020 berkaitan dengan isi paragraf tersebut. Soal nomor 20. Pidato persuasi merupakan pidato berisi ajakan yang menggunakan logika. Cara memersuasi berikut ini yang menggunakan pendekatan logika. Memersuasi artinya membujuk secara halus, meminta agar meyakini. Ada 3 cara memersuasi, yaitu etika, emosi, dan logika. Emosi adalah cara memersuasi yang bertitik tolak pada kesatuan perasaan yang terjadi di antara orator dan pemirsa. Sedangkan logika merupakan cara memersuasi yang bertitik tolak pada nalar dan cara berpikir yang objektif. Dengan demikian, jawaban yang tepat berdasarkan uraian tersebut adalah jawaban B, yaitu kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Merupakan bagian logika. Kalau kita membaca jawaban A, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Ini bagian emosi. Jawaban C, misalnya daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya alam kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita. Lihat jawaban D, coba Anda renungkan jika seorang anak yang berada di jalanan yang tidak memiliki apapun bersedia untuk berbagi. Mengapa kita yang memiliki segalanya masih begitu serakah? Ini memersuasi dengan cara emosi. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Soal nomor 21, bacalah teks berikut. Nomor 21 ini berkaitan dengan nominalisasi atau pembendaan. Kalimat nominalisasi merupakan sebuah penggunaan kata kerja atau kata sifat sebagai kata benda. Contoh kalimat nominalisasi, semoga ujian hari ini diberi kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kata kemudahan dari kata mudah. Mudah merupakan kata sifat, sedangkan kemudahan merupakan kata benda atau proses pembendaan yang kita sebut sebagai nominalisasi. Nominalisasi juga berarti penggunaan verba atau kata kerja atau adjektiva atau kata sifat sebagai nomina atau kata benda dengan atau tanpa perubahan bentuk kata atau yang di dalam istilah linguistik kita sebut sebagai morfologis atau disebut dengan bentuk kata. Berdasarkan hal tersebut, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 21 adalah jawaban B, yakni pemberlakuan dari kata berlaku yang merupakan kata kerja dan pengaduan dari kata kerja adu. Jawaban yang tepat jawaban B. Selanjutnya soal nomor 22. Bacalah kutipan pidato berikut. Dampak pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengatasinya. Kata pandemi dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Sehingga jawabannya terdapat pada jawaban C. Soal nomor 23, saran harus menggunakan kata-kata emotif agar yang diberi saran mengikuti yang diinginkan pemberi saran. Sebelum kita jawab soal ini, kita harus tahu dulu apakah kata emotif itu. Kosakata emotif adalah kata-kata yang mengandung pikiran dan perasaan, baik yang negatif maupun positif, yang bersifat subjektif, sehingga menciptakan gambaran dalam imajinasi yang merangsang panca indera.
Berarti jawaban yang tepat adalah jawaban D, yaitu pada kalimat, "Wahai saudara-saudaraku, marilah kita sing-singkan baju, rapatkan barisan demi kejayaan dan kemajuan bangsa kita." Selanjutnya soal nomor 24. Perhatikan kutipan pidato berikut. Hadirin yang kami hormati, seperti kita tahu saat ini hampir semua orang menggunakan kendaraan bermotor untuk bepergian. Jauh atau dekat, mereka lebih senang menggunakan kendaraan bermotor dibandingkan angkutan umum ataupun sepeda. Padahal kendaraan bermotor mengeluarkan titik-titik gas yang bisa mencemari udara di lingkungan kita. Kata teknis yang tepat untuk melengkapi kutipan pidato rumpang tersebut: A. Pencemaran, B. Uap, C. Polusi, D. Emisi. Kata kunci soal ini mengenai kata polusi dan emisi. Apakah emisi atau polusi? Polusi berkaitan dengan udara dan emisi berkaitan dengan gas. Dengan demikian, jawaban soal nomor 24 ini adalah jawaban D, yaitu kata emisi. Soal nomor 25, perhatikan kutipan pidato berikut. Saya sering memancing di Vancouver bersama ayah saya. Hingga beberapa tahun yang lalu kami menemukan bahwa ikan-ikannya penuh dengan kanker. Sekarang kami mendengar bahwa binatang-binatang dan tumbuhan satu persatu mengalami kepunuhan tiap harinya. Sinonim kata kanker dan kata kedua yaitu kata punah tidak lain adalah tumor ganas untuk kata kanker, dan kata punah berarti binasa. Jawabannya ada pada C. Soal nomor 26. Bacalah kutipan cerpen berikut. Kutipan cerpen di atas merupakan bagian resolusi atau orientasi atau rangkaian peristiwa ataukah klimaks? Sebelum kita jawab, mari kita bahas. Resolusi adalah saat masalah yang dihadapi tokoh utama terdapat penyelesaian. Itu jawaban A. Cirinya ada pada akhir, terdapat unsur nasihat atau pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca cerita. Resolusi pada cerpen ketika pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Dalam resolusi, masalah sudah mendapatkan penyelesaian di tahap akhir cerita. Sekarang kita lihat jawaban B, yaitu orientasi. Orientasi adalah pengenalan tokoh, latar cerita, muncul masalah hingga masalah itu memuncak terjadi, dikembangkan dari pengenalan tokoh. Orientasi merupakan bagian pengenalan dalam suatu cerpen. Biasanya, orientasi ini identik dengan pengenalan hal-hal yang berkaitan dengan cerita, mulai dari pengenalan tokoh, latar waktu, tempat, atau suasana yang digambarkan dalam cerita. Sedangkan rangkaian peristiwa merupakan urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita. Rangkaian peristiwa juga bisa disebut sebagai plot atau alur yang menyajikan pengembangan imajinasi dan daya pikir pengarang. Dengan adanya rangkaian peristiwa, maka cerita yang dibuat oleh pengarang menjadi nyaman dibaca dan mudah dipahami. Sekarang bagian klimaks sering disebut juga dengan kata konflik. Ini adalah bagian puncak dari konflik, bagian cerita yang paling mendebarkan dan permasalahan mencapai batasnya. Bagian ini juga akan menentukan berbagai perubahan nasib dari tokohnya, terutama tokoh protagonis dan antagonis. Dengan penjelasan tersebut sangat gampang kita menjawab soal nomor 26, yaitu bagian orientasi. Dapat dibuktikan pada semua kalimat paragraf tersebut, yaitu pagi yang cerah, hembusan angin menyapu kulit wajah, menembus pori-pori tubuh, menusuk tulang, membuat tubuh menggigil. Lalu kita teruskan sampai dengan kalimat terakhir, Sumirat maju melangkah. Ini merupakan bagian orientasi. Soal nomor 27, aku menyerah untuk mengganggu mereka. Aku biarkan mereka menuju ke tempat yang lebih nyaman. Perlahan aku tahu ternyata mereka berjalan menuju rumah baru yang lebih aman dan rumah sebelumnya. Ratu mereka memerintahkan untuk pindah karena tempat yang sama dirasa sudah tidak memberikan perlindungan bagi mereka.
Perjalanannya mereka yang jauh akhirnya bermuara pada tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Di sana mereka kembali menata kehidupan mereka. Kata kuncinya ada pada kalimat terakhir, yaitu adanya resolusi. Jawaban yang tepat adalah jawaban A, yaitu resolusi. Soal nomor 28. Bacalah kutipan cerpen tersebut. Bukti watak tokoh Desta sportif pada kutipan tersebut adalah minta ditraktir makan di kantin, mengucapkan selamat ultah kepada Agnes, menghampiri Ruri dan Tika di kantin, marah-marah pada Agnes di kantin. Jika kita membaca dengan teliti, kita bisa menjawab bahwa watak tokoh Desta sportif yaitu ketika Desta mengucapkan selamat ultah kepada Agnes. Dengan demikian, jawaban ada pada huruf B. Soal nomor 29. Bacalah kutipan cerpen berikut. Watak Anita pada kutipan cerpen di atas adalah berkemauan keras. Dapat dibuktikan pada semua dialog yang terdapat di dalam kutipan cerpen tersebut. Soal nomor 30, soal terakhir untuk sesi kali ini. Bacalah kutipan berikut. Bagi saya, Gunung Beser menyimpan kenangan sendiri. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur di rumah kakek setiap subuh. Kutipan cerpen di atas menggunakan sudut pandang. Kata kuncinya ada pada kata saya. Misalnya dalam kalimat bagi saya, Gunung Beser. Kemudian kalimat kedua, sejak umur 5 tahun saya sering. Kemudian kalimat keempat, saya yang kadang masih merasa ngantuk. Dan kalimat-kalimat selanjutnya. Bukti kutipan cerpen tersebut menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu pada kalimat 1 sampai dengan kalimat terakhir, yaitu menggunakan kata saya. Dengan demikian jawaban ada pada A, yaitu orang pertama. Demikian pembahasan soal nomor 16 sampai dengan nomor 30. Sampai bertemu lagi pada pembahasan soal berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.